Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina merdeka. Benarkah pertanda kiamat? Hingga banyak yang enggan untuk membela Palestina? Konflik kembali terjadi antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober lalu di jalur Gaza, Palestina, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Serangan keji militer Israel yang menggempur jalur Gaza, Palestina, telah menewaskan lebih dari 9.000 orang rakyat sipil. Sebagian besar korbannya merupakan anak-anak dan perempuan. Korban terluka juga telah mencapai kurang lebih 32.000 orang. Banyak masyarakat dari berbagai negara mengutuk serangan keji Israel terhadap warga sipil Palestina. Seruan untuk memboikot produk-produk Israel gencar dilakukan sebagai upaya penolakan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina, serta seruan untuk segera menghentikan peperangan. Dukungan dan bantuan terus dikirimkan untuk membantu para pengungsi dan korban perang di Gaza. Di sisi lain, semenjak konflik Israel-Palestina kembali pecah, banyak informasi yang tersebar di sosial media tentang yang mengatakan, jika Palestina merdeka, maka kiamat sudah dekat. Benarkah demikian? Dalil hadis terkait Palestina merdeka sebagai tanda kiamat. Informasi tentang Palestina merdeka sebagai tanda kiamat berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, kami diberitahu oleh Ahmad bin Salih, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Salih, yang memberitahu saya bahwa Ibnu Zuqab al-Iyadi mengisahkan kepada saya, ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah SAW mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapat harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah SAW melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah. Dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan hamah, leher atau kepala, lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu. Abu Daud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Ruslan dalam kitab Syarh Sunan Abi Daud menjelaskan bahwa Abdullah bin Hawala al-Azdi yang disebutkan dalam hadis di atas hidup dalam dua masa kekhalifahan, yaitu masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan di kota suci Yerusalem Baitul Maqdis yang dimulai tahun 41 Hijriah dan masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan di wilayah Damaskus Syam yang dimulai tahun 80 Hijriah. Selama hidup di dua masa kekhalifahan ini, Abdullah bin Hawala menyaksikan secara langsung apa yang telah disebutkan dalam hadis, yaitu banyak terjadi gempa bumi sehingga menghancurkan bangunan-bangunan tinggi. Tingkat kesahihan hadis. Sebagai seorang muslim, sebaiknya tidak langsung menerima informasi yang beredar sebelum mencari tahu kebenarannya, agar tidak ikut menyebarkan informasi yang masih menimbulkan keraguan. Salah satunya hadis di atas. Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah, hadis ini masuk dalam kategori hadis lemah karena beberapa perawinya masih diragukan, yaitu Muawiyah bin Salih karena pernah terlibat dalam beberapa riwayat hadis mencurigakan. Selanjutnya Ibnu Zuqab al-Iyadi atau Abdullah bin Zuqab, seorang perawi yang kurang dipercaya karena kurang dikenal. Selain itu, terdapat variasi penamaan atau atribusi perawi dalam hadis ini, sehingga menimbulkan keraguan terkait konsistensi dan kesahihannya. Dari sisi perawi sudah dapat menunjukkan kelemahan hadis ini. Lebih dari itu, isi dalam hadis ini juga dinilai tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena memuat kejadian-kejadian besar di masa depan, sehingga dianggap tidak cocok dengan karakteristik hadis lainnya.
Pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat sebenarnya tidak dimiliki oleh manusia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan ini dibuktikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187, yaitu mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mengetahui tentang hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui mengenai hari kiamat, bahkan para rasul dan nabi juga tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ayat ini menjadi penegas bahwa hadis di atas lemah atau tidak sahih. Palestina merdeka dan tanda kiamat. Hadis yang menjadi dalil orang-orang beranggapan jika Palestina merdeka, maka hari kiamat semakin dekat. Ternyata bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 187. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang hari kiamat. Sehingga Palestina merdeka tidak ada kaitannya dengan hari atau pertanda kiamat. Gambaran jelas tentang hari kiamat, kapan dan seperti apa terjadinya, hanya akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya hanya bisa mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan setelah itu akan ada hari pembalasan. Jadi kita perlu mempersiapkan bekal kebaikan sebanyak mungkin agar kelak diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita sebagai umat muslim harus terus memberi dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Marilah terus mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan segera menurunkan pertolongannya. Bagi yang ingin dan mampu, sebaiknya juga memberikan dukungan material dengan ikut berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza yang saat ini mereka membutuhkan air, makanan, obat-obatan, dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.